Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sedikit permasalahan. Apa masalahnya? Masalah jodoh. Oh, terus apa? Kira-kira yang mau ditanya masalah jodoh apa kira-kira? Barangkali Umur saya kan lanjut. ya. Baru boleh tahu berapa udah umurnya? Sudah 40 tahun. 40 tahun. Yang jadi masalah apa? Barangkali bisa dibantu. Bagaimana kalau kita tidak menikah? Ya. Kita Itu pertanyaan saya. udah. Nah, kita tetap kembali kepada aturan agama, ya. Perkara jodoh, yang namanya rezeki, yang namanya umur, kematian, itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita sebagai umat muslim, maka menikah itu bisa berhukum kepada wajib, bisa berhukum kepada sunnah. Menikah yang berhukum kepada wajib ini bila mana memang kita telah memiliki kesanggupan buat menikah. Ya, arti kata kita sudah memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah, kita sudah mencukupi umur kita, usia. Karena menikah itu juga tentunya disesuaikan dengan umur. Kalau masih anak-anak mana boleh nikah, tapi kalau udah dewasa, kita bikinlah laki-laki 20, 25 dan sebagainya lah dari umurnya gitu kan. Secara finansial dia sudah punya penghasilan, umurnya juga sudah cukup, maka wajib dia menikah itu. Tapi kalau dia tidak menikah, maka ini bisa digolongkan kepada orang-orang yang tidak mengikut sunnah Nabi. Perkara jodoh itu semuanya sudah diatur sama Allah. Ada orang hidup sampai meninggalnya tidak menikah. Nah, ini perlu kita cermati gitu. Bisa jadi karena memang dia tidak mau usaha buat mencarinya. Bisa jadi di situ dia ada rasa putus asa, sudah berusaha tapi nggak dapat. Usahanya belum maksimal betul gitu. Karena sifat manusia ini kan gampang kali putus asa. Padahal jodohnya itu udah ada dibikin sama Allah, cuman mungkin dituntut lebih giat lagi buat mencarinya. Cuman karena sifat dasar manusia ini suka putus asa, ya udahlah, nggak nikah pun nggak apa-apa gitu. Jadi kan Allah itu memberikan kepada kita itu menurut kadar usaha kita, membalas diri kita itu menurut kadar usaha kita. Nah, nikah itu akan menjadi sunnah bila mana rumah tangga di dalamnya itu
mengikut aturan bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Harus berkasih sayang, kemudian memerintahkan istrinya untuk beribadah, ya kan? Kemudian rumah tangga itu seorang istri itu harus ikut apa kata imamnya, harus menghargai imamnya, harus meladeni imamnya, harus patuh sama imamnya. Ini menikah yang mengikut aturan sunnah. Jadi menikah itu hukumnya wajib bila telah sampai kesanggupan kita. Dan tidak dibenarkan secara Islam kita tidak menikah. Karena Nabi Muhammad SAW dan beberapa nabi-nabi utusan Allah yang lainnya itu juga semuanya berumah tangga. Jadi kira-kira usahanya cemana? Udah maksimal belum? Kalau usaha ya sudah untuk gagal 4 kali. Bukan 4 kali. Apakah udah 4 kali ini berhenti gitu? Nggak mau terus berjuang? tidak Bersangka baiklah kita. Mudah-mudahan dari sebab kita itu berusaha, jangan berputus asa. Ya, mudah-mudahan ada jalan, ada sebab yang Allah berikan kepada kita. Yang namanya jodoh itu sudah ditetapkan oleh Allah. Yang paling penting itu kan mempersiapkan diri. Mungkin selama ini kenapa jodoh itu masih jauh? Ada mungkin yang dilihat sama Allah di diri kita itu belum siap. Mungkin makanya kita bersangka baik aja sama Allah. Tapi ketika di diri itu sudah memang ada kesiapan itu, percayalah jodoh itu sudah ditetapkan sama Allah. Nah, yang bahaya kan kita tidak ada keinginan untuk tidak menikah, itu yang nggak betul. Kenapa? Karena kita kan manusia normal, ya kan? Istilahnya kan kita kan punya akal, kita punya rasa. Macam mana rasanya hidup sendiri istilahnya? tidak Enak kan? Tidur sendiri, makan sendiri, cuci sendiri, kan gitu. Sementara kita punya mata melihat di mana-mana orang, kan gitu kan. Maaf ini ada pasangannya, kan gitu. Namanya kita manusia biasa. Bahkan awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam juga, secara fitrahnya juga, Nabi Adam juga nggak sendiri terus. Allah ciptakan pasangan untuk dia supaya tentram hatinya, supaya ada ketenangan, kan gitu. Jadi saran saya berusaha dan berdoa untuk perkara jodoh itu sudah ditetapkan sama Allah, tergantung usaha. Jangan kita berpikir loh, kalau kita sudah berusaha kok belum dapat, itu kan menurut kita. Bisa jadi yang dipandang sama Allah itu di diri kita itu memang belum cukup bekal ataupun yang kita persiapkan di diri kita. Bisa jadi itu belum cukup, makanya belum dipertemukan. Sebab Allah itu kan maha baik, Allah maha kuasa. Kalau kita minta sama dia kan dikasihnya. Yang penting jangan minta sama mbah. Kalau minta sama mbah ini, nah itu tadi. Mbah, awak arep tekon. Pi jodohnya apa? Tolonglah dibantu. Rene minta apa kai ilmu apa lo jenenge ngono. Maksudnya entah pemanis ataupun pelet. Nah itu haram, itu nggak boleh. Kita jangan mau gitu. Atau minta dipasangi susu misalnya kan. Susuk kantil biar orang bisa kintil sama kita gitu. Itu yang nggak boleh. Jadi selama hampir 40 tahun hidup yang dirasakan dengan sendiri ini macam mana kira-kira? Kalau boleh tahu. enggak tenang Nggak ada ketenangan. Bisa.
kan kalau keinginan nikah itu kuat ya. Pasti ya. Pasti ada. Cuman kalau boleh tahu untuk perkara jodoh ini kriteria yang kira-kira itu masuklah dalam cita-cita ingin menikah itu kriterianya. Kalaupun perempuan itu apa yang gendut, apa yang kurus, apa yang tinggi, apa yang pendek, apa yang tua, apa yang muda, yang sedang gitu. Kalau menurut keinginan pribadi kalau boleh tahu yang macam mana modelnya? Apa yang hitam, apa yang putih, sawo mateng, apa rambutnya keriting, apa yang rambutnya lurus, kira-kira lah gitu. Kalau boleh tahu. Kalau saya tidak ada kriteria. Oh bebas. Bebas. Kalau kulitnya hitam kali pun kalau memang itulah jodohnya misalnya hitam kali gitu nggak apa-apa. Ya tidak apa. Nggak masalah ya. Tidak masalah. Misalnya gemuk, gendut kali gitu. Tidak masalah. Nggak masalah ya. Udah nggak nengok fisik ya. Karena kan umur berdua. Oh iya, artinya udah nggak banyak tuntutan faktor umur ya. Iya. Iya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan saudara-saudara jamaah dimanapun kita berada, kita bisa membantu kuncen kita nih untuk bisa menemukan apa pasangan hidupnya, karena memang ya nggak mungkin kan kita hidup ini terus sendiri, sebab Allah juga di dalam kehidupan ini menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Kan begitu ya, yang ada di anggota tubuh kita juga kan bisa kita lihat. Mata kita ada dua, kanan kiri ya kan, kemudian telinga, mata ya, tangan, kaki, kemudian gigi. Nah, ada gigi atas, ada gigi bawah, semuanya berpasang-pasangan. Jadi yang dipertanyakannya ini adalah hal yang wajar, maka kita bantu untuk bisa membantu. Mana tahu ada ya yang artinya juga masih sendiri, mencari imam yang baik, imam yang taat kepada Allah, maka jangan pernah ada keraguan untuk bisa menghubungin kita di Pondok Pesantren Nahdlatul Islam Mancang. Nah, insya Allah akan kita bantu untuk bisa berkenalan dengan Bapak Sukma Ahmad Sukma Puja Sukma SPDI. Nah inilah orangnya, ya lumayan juga lah, orangnya keren, cuman ya bajunya 2 lapis karena memang di sini musim hujan, jadi kalau bajunya tipis sekali dingin. Ya insya Allah lah, mudah-mudahan jodohnya makin dekat. Jamaah sekalian, kalau kita juga boleh tahu lah, selain daripada menikah ini, apa kira-kira yang menjadi tujuan sehingga kok menanyakan persoalan nikah itu, kira-kira apa gitu yang menjadi tujuan daripada pertanyaan ini? Karena memang di luar sana tuh banyak juga orang-orang yang kesulitan untuk mencari jodoh, kan gitu kan, belum menemukan jodohnya. Kira-kira selain itu apa gitu yang Ya tujuan saya ingin memperkuat agama. memperkuat agama? Iya, banyak juga kita lihat di lapangan kan, awalnya orang semua nikahnya tujuannya untuk memperkuat agama, ya insya Allah jangan sampai terjadi salah niat gitu kan. Karena banyak juga rumah tangga itu awalnya untuk yang baik, dalam perjalanannya banyak yang nggak baik gitu kan. Makanya kan kembali kepada niat gitu. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah mudah-mudahan ya semua yang dilalui itu ya akan terpelihara dari hal-hal yang sia-sia, akan mendapatkan perlindungan daripada Allah. Jadi kalau niatnya karena Allah, maka Allah dan Rasulnya
yang kita temukan di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Artinya petunjuknya, ya, jalan-jalan kemudahan, ya, perlindungannya, keberkahan yang diberikan oleh Allah itulah yang kita dapati kalau kita niat segala sesuatunya karena Allah. Ya, saya pikir itulah yang bisa saya jawab. Kalau persoalan jodoh ini sudah ditetapkan sama Allah, bergantung bagaimana usaha kita mencari. Jadi jangan udah 3 kali aku gagal, udah 4 kali aku gagal, jangan gitu. Bisa jadi mungkin kita harus lebih introspeksi diri gitu kan. Bersangka baik aja sama Allah. Maka yang baik itu gantian kalau Allah. Ya, kawan-kawan semua dimanapun kita bantu untuk bisa mencarikan pasangannya. Mudah-mudahan ada pasangannya ini akan menjadikan Kuncen Pesantren ini biar tambah seger, biar tambah semangat, ya kan? Kira-kira itu. Ada hal lain kira-kira yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini? Cukup. Oke, jamaah sekalian, demikian cerita-cerita kita dengan Kuncen Pesantren. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan kepada kita, membawa manfaat kepada kita, saling sharing. Sekian, terima kasih. Salam mujahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.